Jangan lupa Jangan lupa like, like, share, share, and subscribe. dan subscribe. Motivasi Motivasi Warna mana Channel. channel. Salam ngapak, Sama apa? orang ngapak, Olah apa? orang pena. Olah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya. Pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna buat kalian semua. Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Warna ingatkan ya kepada kalian yang mau mengikuti channel Kak Warna, kalian bisa klik ya tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya teman-teman ya, agar nanti kalian tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya. Di sini Kak Warna akan selalu memberikan kabar terbaik ya dari Taiwan. Dan juga Kak Warna akan membagikan pengalaman-pengalaman penting buat kalian yang mau bekerja ke Taiwan. Di kesempatan kali ini Kak Warna akan membahas masalah pekerjaan. Soalnya dari teman kita itu ada yang bertanya kepada Kak Warna, "Kak, kita itu tidak bisa bahasa. Nanti ketika kita itu bekerja di Taiwan itu seperti apa dan gimana cara kita mengerjakannya, Kak? Apa nanti kita itu benar-benar bisa bekerja di Taiwan?" Nah, jadi pertanyaan ini memang menurut Kak Warna itu bagus sekali ya teman-teman ya. Soalnya dirinya itu benar-benar pengen tahu ya cara bekerja di Taiwan itu seperti apa, dan nanti ketika kita sudah berada di Taiwan apakah kita bisa bekerja. Sebenarnya kalau kita itu mau niat ke Taiwan, hal yang harus diketahui memang hal ini gitu teman-teman ya. Kalau gaji itu sebenarnya nomor 2. Sekali lagi Kak Warna tegaskan ya kepada kalian, soalnya bekerja di Taiwan itu memang berbeda sekali dengan kita itu bekerja di Indonesia gitu. Ini Kak Warna akan menjawab ya pertanyaan dari teman kita dengan pengalaman Kak Warna dulu waktu pertama ke Taiwan. Nah, memang sebagian besar ya pekerja cowok gitu yang berangkat ke Taiwan itu memang tidak bisa berbahasa gitu ya. Soalnya untuk cowok kan tidak diwajibkan ya, tidak diharuskan gitu ya untuk bisa berbahasa. Karena di PT pun begitu ya, kadang ada PT yang ada sekolah bahasa, ada juga itu yang enggak gitu teman-teman ya. Jadi hal ini pernah Kak Warna alami gitu ya. Sedikit di sini Kak Warna akan menceritakan ya pengalaman Kak Warna dulu waktu berangkat ke Taiwan gitu ya. Jadi dulu waktu Kak Warna berangkat ke Taiwan itu memang benar-benar tidak bisa bahasa sama sekali teman-teman ya. Dan ada satu hal ya yang sampai saat ini Kak Warna itu masih inget ya. Kak Warna itu ditanya nama ya sama teman orang Taiwan gitu. Kak Warna itu tidak menjawabnya, soalnya Kak Warna benar-benar tidak tahu gitu. Pada waktu Kak Warna proses pun waktu di PT itu tidak ada sekolah bahasa ya, jadi Kak Warna itu nunggunya di rumah gitu teman-teman. Waktu di rumah pun ya, waktu Kak Warna tunggu job turun, Kak Warna nggak belajar sama sekali masalah bahasa gitu. Dan di sini Kak Warna sih berpesan ya pada kalian ya, sembari kalian menunggu job turun ya, dalam proses kalian itu harus sedikit-sedikit gitu ya belajar bahasa gitu, bahasa Mandarin teman-teman ya. Jika di PT kalian pun itu tidak ada sekolah bahasa, kalian bisa belajar ya di sosial media seperti YouTube, itu banyak sekali ya yang membahas masalah bahasa gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti itu. Yang jelas agar teman-teman itu sedikit-sedikit tahu aja gitu ya, buat fondasi gitu. Kalau kita tahu sedikit kan lumayan ya. Nah, jadi buat kalian ya yang sudah benar-benar serius pengen kesini, baik kalian yang sudah proses maupun yang belum, ketika kamu itu nanti tidak bisa berbahasa, Kak Warna sih harap kalian itu jangan takut gitu ya. Kalian itu jangan takut nanti kalian tidak bisa bekerja di Taiwan. Di sini Kak Warna akan memberitahu ya kepada kalian ya, nanti jika kalian baru tiba atau baru bekerja di pabrik sebagai pekerja baru, kalian itu tidak langsung disuruh bekerja sendiri gitu teman-teman ya. Ibaratnya itu kita itu training gitu. Jadi ketika kita itu baru bekerja di pabrik tersebut, nanti kita itu didampingi ya oleh orang Taiwan maupun orang Indo kalau ada anak
tujuannya gitu. Dari pihak majikan pun itu sudah mempertimbangkan masalah ini gitu ya. Makanya kalau kita itu baru bekerja di situ, kita tidak mungkin akan dilepas sendiri gitu. Jadi kita benar-benar diajarin sampai kita bisa. Biasanya kita itu diajarin ya selama kadang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya bahkan lama ya. Apalagi kalau kita itu bekerja nanti ya berhadapan dengan tulisan Mandarin tuh, kalau kita pegang alat mesin gitu kan. Jadi itu butuh proses waktu yang lama ya agar kita benar-benar bisa menguasai itu. Tetapi dari pihak majikan pun sudah mempertimbangkan hal itu. Pasti majikan itu akan minta ya kepada orang yang lama yang bekerja di situ untuk benar-benar mengajari dan mengawasi kita ketika bekerja gitu. Dan di situ itu memang masa-masa sulit kita ya bagi pekerja pemula gitu di Taiwan. Soalnya bahasa kita nggak bisa, pekerjaan pun itu biasanya kita belum pernah ya mengerjakan hal tersebut. Seumpama kalau kita nanti kena marah atau kena teguran, ya teman-teman itu cukup bersabar ya. Soalnya di sini ini benar-benar nanti teman-teman kan tahu sendiri ya waktu kita belajar itu untuk menguasai pekerjaan yang ada di pabrik tersebut. Di sini Kak Warna berpesan pada kalian ya yang mungkin tidak bisa berbahasa sama sekali gitu. Kalau kalian sudah niat tetap berangkat gitu. Kalau masalah bahasa nanti juga sedikit-dikit gitu, jadi tahu di sini. Jujur di sini Kak Warna sudah menginjak 3 kontrak ini, masalah bahasa pun itu baru bisa sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Syaratnya kalau Kak Warna itu berbicara sama mandor gitu, itu mandor kita itu orang Taiwan, mandor Kak Warna maksudnya masih mengerti gitu. Masih tahu apa yang dikatakan Kak Warna. Tapi kadang-kadang Kak Warna itu bercanda ya, bertanya kepada yang lainnya itu pakai bahasa Mandarin. Orang Taiwannya malah justru melongo gitu teman-teman, kayak nggak tahu gitu ya. Tetapi Kak Warna sadar ya, karena Kak Warna itu kan nggak fasih, jadi kan mungkin teman Kak Warna itu nggak paham gitu, makanya cuma melongo aja gitu. Soalnya masalah bahasa itu memang susah sekali lah, susah untuk dipelajari sih menurut Kak Warna gitu. Ya sekali lagi ya Kak Warna berpesan pada kalian yang mungkin tidak bisa berbahasa, kalian itu jangan takut teman-teman. Jika nanti kalian itu ada kesulitan dalam pekerjaan gitu, dan kalian itu mau minta tolong atau minta diajarin caranya, kalian itu ya yang nggak bisa bahasa bisa memakai isyarat gitu ya sambil nunjuk-nunjuk apa gitu. Selama kita itu diajarin gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, kalian itu harus benar-benar bisa mengingat cara mengerjakannya gitu. Kita juga harus fokus ya. Memang masa-masa itu masa-masa yang sangat sulit sekali gitu ya untuk kita beradaptasi dalam pekerjaan kita. Makanya ketika kita itu diajarin di bagian tertentu, kita itu harus benar-benar mengingat cara mengerjakannya. Dengan berjalannya waktu, kalian pasti itu akan bisa teman-teman ya. Jadi buat kalian itu yang sudah benar-benar niat mau ke Taiwan dan belum bisa berbahasa, kok langsung kita nanti mau terbang gitu, pokoknya kita harus benar-benar niat. Jangan takut walaupun nggak bisa bahasa. Kak Warna yakin kalian itu nanti bisa ya. Kak Warna aja dulu itu waktu kesini nggak bisa bahasa, Kak Warna bisa mengerjakan. Sebenarnya semua itu tergantung pada niat kita kesini gitu teman-teman. Jangan takut, fokus pada pekerjaan kita nanti ketika kita sudah bekerja di pabrik ya. Dan juga kalian itu harus sedikit-sedikit belajar berbahasa teman-teman. Nah, jadi itu saja ya yang bisa Kak Warna sampaikan buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang mau bekerja ke Taiwan. Di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights.